Oke, kita langsung masuk di materi. Judul materinya kita hari ini yaitu tentang karakteristik anak atau siswa EYL sebagai pembelajar mudah bahasa Inggris. Nah, kita langsung masuk di pengertian pembelajar. Apa sih itu pembelajar? Pembelajar adalah orang yang mempelajari. Nah, di dalam slide ini kita lihat ada kata EYL. EYL yaitu English for Young Learners, yang artinya adalah bahasa Inggris untuk pelajar muda. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa pembelajar atau siswa EYL English for Young Learners adalah anak-anak usia sekolah dasar yang mendapat pelajaran bahasa Inggris di kelasnya. Oke, selanjutnya kita masuk di materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik anak SD. Mengapa kita perlu harus mengetahui karakteristik dari setiap anak? Nah, agar kita dapat mudah memahami dari karakteristik setiap anak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa karakteristik yang dimiliki setiap anak SD itu berbeda, apalagi berdasarkan tingkatan. Nah, tingkatan dalam karakteristik anak ini dapat berbeda-beda, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di tingkat rendah mereka memiliki proses pembelajaran yang berbeda atau cara belajar yang berbeda, dan di tingkat tinggi juga mereka proses pembelajarannya agak berbeda dengan proses pembelajaran di tingkat rendah. Jadi kita perlu mengetahui karakteristik yang dimiliki anak SD. Nah, adapun karakteristik anak SD terbagi atas 12 poin. Poin yang pertama yaitu belajar sambil bermain, bernyanyi, dan menggerakkan anggota tubuh. Nah, di sini maksudnya belajar sambil bermain biasanya terdapat di kelas rendah. Mengapa? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kelas rendah itu mereka belum terlalu fokus pada materi. Mereka lebih banyak menggunakan atau lebih banyak bermain di dalam ruangan. Nah, yang kedua juga itu bernyanyi dan menggerakkan anggota tubuh. Nah, sebagaimana kita seorang guru harus menggunakan yang namanya itu lagu pundak lutut kaki, yang dimana dia mengandung gerakan dalam nyanyian tersebut. Nah, fungsi gerakan dalam nyanyian tersebut dapat merefleksikan tubuh siswa, yang dimana siswa merasa capek atau agak terlalu lama duduk dalam menerima materi yang diberikan. Jadi hal ini dapat menyenangkan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi tidak hanya fokus pada materi-materi saja dalam awal mulai pembelajaran sampai akhirnya proses pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran atau proses pemberian materi harus diiringi dengan bermain, bernyanyi, dan menggerakkan anggota tubuh. Oke, poin yang kedua yaitu mereka memiliki perhatian dan konsentrasi yang singkat atau tidak tahan lama. Nah, jadi kita seorang guru perlu mengetahui hal ini. Mengapa? Dalam proses pembelajaran berlangsung, jangan dari awal sampai akhir pembelajaran itu hanya materi-materi saja yang diberikan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perhatian dan konsentrasi anak SD yang mereka miliki ini itu tidak tahan lama, yaitu hanya singkat. Jadi di dalam proses belajar mengajar, di samping kita memberikan materi, ada juga permainan yang kita isi dalam proses pembelajaran agar dapat menghidupkan kembali konsentrasi pada anak. Nah, karakteristik yang ketiga yaitu mereka juga belajar dengan baik ketika mereka diberi motivasi untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengannya. Misalnya pada saat proses pembelajaran materi yang diberikan itu berkaitan dengan kata atau frasa. Contohnya seperti pada kalimat my name is. Nah, di sini mereka akan memperkenalkan nama mereka atau memperkenalkan diri mereka yang berkaitan dengannya atau yang berkaitan dengan diri mereka. Nah,
Karakteristik yang keempat yaitu anak-anak SD akan memberi perhatian lebih kepada kalimat atau frasa tersebut ketika frasa atau kalimat tersebut berkaitan dengan benda yang dia miliki. Contohnya yaitu seperti kalimat this is my bag. Nah, yang artinya di sini yaitu tas ini adalah milik saya. Jadi di sini dia akan lebih memerhatikan. Mengapa? Karena tas yang dibahas itu adalah miliknya. Karakteristik yang kelima yaitu mereka menyukai cerita dan permainan. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa anak SD menyukai cerita dan permainan. Jadi, alangkah baiknya dalam proses pembelajaran atau materi yang kita berikan, kita bentuk dalam sebuah cerita atau dalam bentuk permainan. Sebagaimana mereka dapat menyukai materi yang kita berikan karena dia berbentuk cerita dan juga berbentuk permainan. Di sini dapat memberikan daya tarik untuk menyukai materi yang kita berikan. Karakteristik yang keenam yaitu pada usia 10 tahun atau anak kelas 4, anak mulai memperhatikan orang lain, tidak lagi berfokus pada dirinya sendiri. Nah, di sini sebagaimana yang kita ketahui ini terjadi pada kelas tinggi, sebagaimana kelas 4, 5, dan 6 dikategorikan kelas tinggi. Nah, kan kelas 1, 2, dan 3 mereka dikatakan kelas rendah. Jadi kita perlu ketahui bahwa kelas 4, 5, dan 6 ini mereka tidak lagi fokus pada dirinya sendiri, melainkan mereka sudah memperhatikan teman atau orang lain. Karakteristik yang ketujuh yaitu untuk memperkenalkan bahasa Inggris kepada mereka harus diawali dengan hal-hal yang konkret, disertai dengan objek atau benda atau gambar-gambar dari kata-kata yang sedang dipelajari. Nah, misalnya hal-hal yang konkret atau benda-benda atau gambar-gambar kita bisa contohkan pada materi kosakata, yaitu tentang benda-benda yang ada di dalam ruangan atau benda-benda yang ada dalam kelas. Nah, contohnya seperti benda papan tulis, pintu, meja, kursi, jendela. Nah, benda-benda ini siswa dapat melihat secara langsung di lingkungan atau di sekitar mereka ketika berada di dalam kelas. Nah, mereka mudah memahami atau mengingat materi yang dipelajari. Contohnya seperti jendela-jendela yang memiliki bahasa Inggris yaitu window yang artinya jendela. Karakteristik yang ke-8 yaitu pada usia 10-12 tahun beri mereka kegiatan untuk bekerja sama. Nah, jadi kita sebagai guru harus perlu tahu bahwa pada umur 10-12 tahun ini dikategorikan merupakan kelas tinggi, sebagaimana terdiri dari kelas 4, 5, dan 6. Nah, bagaimana kita harus memberikan kegiatan untuk bekerja sama, yaitu kita harus memberikan mereka tugas dalam bentuk kelompok, sebagaimana mereka dapat melakukan atau bekerja sama bersama teman-temannya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Karakteristik yang ke-10 yaitu bekerja dalam kelompok dapat menimbulkan rasa kerjasama dan saling membantu. Nah, karakteristik ini kita tekankan untuk memberikan mereka tugas dalam bentuk kelompok agar mereka dapat bekerja sama dan saling membantu. Nah, bekerja sama ini mereka dapat mengeluarkan pemahaman mereka sendiri-sendiri agar mereka dapat menyelesaikan tugas yang diberikan, dan dalam bentuk membantu mereka dapat memahami atau memberikan pemahaman kepada teman mereka yang belum memahami materi yang diberikan oleh gurunya, dan di sini mereka saling membantu teman yang satu dengan teman yang lain dalam proses menyelesaikan tugas kelompok mereka. Nah, kita masuk di karakteristik yang ke-11 yaitu dalam kegiatan belajar mengajar bahasa Inggris, guru harus dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menarik. Nah, fungsi di sini guru harus menciptakan keadaan kelas yang kondusif dan menarik agar proses pembelajaran mengajar itu terjadi
dengan baik agar tidak menimbulkan rasa bosan kepada siswa. Mengapa? Jika dalam proses belajar mengajar itu guru tidak membuat menarik atau tidak kondusif dalam pemberian materi, bisa saja dapat menimbulkan rasa bosan kepada anak. Sebagaimana yang kita ketahui tadi pada poin yang kedua, bahwa pada siswa atau pada anak SD, konsentrasi atau perhatian yang mereka miliki itu sangat singkat atau tidak tahan lama. Jadi bagaimana kita seorang guru harus menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menarik agar proses pembelajaran atau materi yang kita sampaikan dapat mudah dipahami atau dapat dimengerti oleh anak-anak. Nah, selanjutnya kita masuk di karakteristik yang terakhir, yaitu karakteristik ke-12, yaitu selain itu teknik atau metode pengajaran yang variatif harus perlu diperhatikan. Mengapa? Teknik atau metode yang kreatif di sini dapat menimbulkan suasana kelas menjadi baik atau dapat menimbulkan daya tarik kepada siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. Sebagaimana teknik atau metode yang kita gunakan dalam proses belajar mengajar itu menarik, dapat memberikan daya tarik kepada siswa untuk mengikuti proses pembelajaran, dan mereka tidak akan merasa bosan untuk belajar mengenai materi yang kita bawakan. Nah, di sini juga di samping metode atau teknik yang kita gunakan, harus juga menggunakan yang namanya media. Nah, contohnya seperti media gambar. Nah, di sini dapat memberikan lagi daya tarik yang kuat kepada siswa. Mengapa? Mereka dapat melihat gambar-gambar yang menarik mengenai materi yang diberikan oleh gurunya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan dalam video kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh pemateri kedua dari teman kelompok saya. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Faktor yang mempengaruhi pembelajaran EYL. 1. Bahasa ibu. Insting, karakteristik, dan keterampilan yang sudah terbentuk dalam mempelajari bahasa ibu atau bahasa pertama sangat membantu anak dalam mempelajari bahasa baru. Dalam hal ini bahasa Inggris. Ada persamaan antara pola pembelajaran bahasa ibu dan bahasa asing, tetapi banyak pula perbedaan terutama dalam hal ejaan, ucapan termasuk tekanan dan intonasi, struktur dan kosakata. Perbedaan ini dapat memengaruhi proses belajar bahasa asing bagi anak-anak. Tidak jarang pengaruh bahasa pertama menjadi penghambat dalam mempelajari bahasa asing. Yang kedua, bahan ajar. Pemilihan materi sebagai bahan ajar dengan teknik pembelajaran yang sesuai dengan usia dan minat anak akan dapat menyenangkan siswa EYL. Anak-anak mempunyai perhatian yang besar terhadap hal-hal yang menyangkut interest mereka, misalnya tentang binatang peliharaan, sepak bola, keluarga, dan hobi. Dalam memilih buku untuk siswa, guru perlu mempertimbangkan banyak hal. Bahan ajar hendaknya dapat merangsang siswa belajar aktif dengan tujuan yang jelas dan bermakna dengan instruksi jelas. Latihan, tugas, dan kegiatan belajarnya harus melibatkan siswa. Pilihan kata dan tingkat kesulitan tata bahasa perlu disusun secara runtut, yang mudah ke yang lebih sukar. Yang ketiga, interaksi sosial. Komunikasi antara siswa dan guru serta siswa dan siswa yang hangat akan memberikan rasa aman pada pembelajaran pemula dan meningkatkan rasa percaya diri dalam mempelajari bahasa baru. Interaksi sosial membantu anak untuk menggunakan bahasa dan membuat mereka untuk saling belajar. Hubungan ini bisa terjalin melalui permainan lagu dan kegiatan belajar yang dilakukan secara berpasangan dan secara berkelompok. Komunikasi dengan teman dalam bentuk tanya jawab dapat membantu siswa menjadi berani menggunakan bahasa. Jarak yang ada antara guru dan siswa dapat dikurangi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang mudah dan menyenangkan. Komunikasi antar siswa jadi meningkat dan demikian pula peran serta siswa terlihat sehingga kegiatan tersebut memberikan rasa percaya diri terutama bagi siswa yang pemalu. Yang keempat, media pembelajaran.
Pembelajaran EYL akan lebih efektif jika guru menggunakan media untuk menunjang kegiatan belajar mengajar karena anak-anak menyukai hal-hal yang bersifat visual. Penggunaan alat bantu ajar atau media yang berbentuk benda nyata, gambar, puppets, dan miniatur dapat membuat penyajian materi lebih menarik dan menyenangkan. Guru dapat menyiapkan alat bantu yang diambil dari koleksinya sendiri, misalnya gambar, foto, dan benda nyata, seperti pen, watch, dan bag atau gambar dalam bentuk flashcard atau picture. 5. Latar belakang keluarga. Faktor latar belakang keluarga atau sosial juga dapat menunjang atau menghambat keberhasilan anak belajar bahasa Inggris. Tersedianya kamus, buku, dan fasilitas lain di rumah serta support orang tua juga merupakan faktor yang memengaruhi proses belajar bahasa asing. Benda di lingkungan anak dapat menambah kosakata, misalnya TV, sofa, buku siswa, kamus, dan buku bacaan yang diberikan orang tua akan membantu siswa belajar bahasa Inggris. Kegiatan belajar EYL. Kegiatan siswa dalam mempelajari bahasa Inggris mencakup semua kompetensi bahasa yang berupa keterampilan menyimak atau listening, berbicara atau speaking, membaca atau reading, dan menulis atau writing. 1. Listening atau keterampilan menyimak. Bagi sebagian siswa EYL, menyimak adalah suatu kegiatan yang sulit karena kosakata mereka masih sangat terbatas. Kesulitan mereka akan terbantu jika apa yang disampaikan guru diiringi dengan gerakan tangan, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Anak-anak dapat lebih memuaskan perhatian terhadap apa yang mereka dengarkan jika disertai kegiatan yang melibatkan mereka. Kemudahan ini akan membuat mereka termotivasi daripada jika mereka disuruh mendengar kemudian menulis apa yang baru didengar. Ada beberapa contoh kegiatan listening. Yang pertama, listen and imitate. Kegiatan ini dapat digunakan untuk mempelajari kosakata baru dengan menggunakan gambar atau flashcard. Siswa mendengarkan terlebih dulu apa yang diucapkan guru, kemudian menirukan dengan ucapan yang benar. Yang kedua, listen and repeat. Kegiatan ini dapat berupa permainan dengan materi berupa serangkaian kalimat yang sudah dipersiapkan guru. Pada kalimat tersebut terdapat kata atau frasa dan struktur bahasa yang sedang dipelajari. Guru membisikkan kalimat pada siswa pertama, lalu siswa pertama membisikkan kalimat tersebut pada siswa kedua. Pengulangan akan dilakukan oleh siswa kedua pada siswa ketiga dan seterusnya. Ketika sampai pada siswa terakhir, guru dapat mengecek apakah kalimat yang disampaikan siswa terakhir masih tetap sama seperti yang diberikan guru. Yang ketiga, listen and follow instruction. Dalam kegiatan ini, siswa harus mendengar dengan seksama instruksi yang diberikan guru, kemudian diikuti dengan mengerjakan kegiatan sesuai instruksi. Misalnya, listen and guess, yaitu siswa mendengarkan kemudian menebak apa yang disampaikan guru, atau listen and do something, misalnya, open your book. Kemudian yang kelima, listen and match. 2. Speaking, keterampilan berbicara. Dari semua insting yang dimiliki anak sebagai pelajar muda bahasa Inggris, insting untuk berinteraksi dan berbicara adalah yang paling penting untuk pembelajaran bahasa Inggris. Anak-anak biasanya ingin segera menggunakan bahasa yang mereka pelajari untuk berkomunikasi. Dalam kegiatan speaking, guru harus memerhatikan tujuan dan kegiatan tersebut. Pada kegiatan terkontrol di mana tujuannya adalah mempraktikkan bahasa yang dipelajari dengan benar dan mengutamakan acuracy, guru dapat mengoreksi kesalahan pada waktu itu juga. Dalam kegiatan speaking yang bersifat lebih bebas, misalnya pada kegiatan games, role play, dan question and answer, tujuannya adalah memberi semangat kepada siswa untuk mengemukakan idenya dan fokusnya pada konten dan bukan pada struktur. Kegiatan speaking biasa berupa short dialogue, games, question and answer, dan role play, dan retelling story. Short dialogues, question and answer, dan games bisa dilakukan secara berpasangan. Kegiatan berpasangan ini lebih memotivasi anak untuk lebih berbicara aktif. Kegiatan tanya jawab dapat meningkatkan kebutuhan siswa untuk berkomunikasi dengan temannya.
Role play yang juga merupakan aktivitas merangsang siswa untuk berbicara dan melatih kelancaran dengan menggunakan bahasa Inggris. Dalam role play, siswa diberi kesempatan untuk mempraktikkan bahasa yang telah dipelajari dalam konteks tertentu. Kegiatan speaking bisa menjadi lebih hidup jika guru juga menggunakan objek atau alat bantu ajar yang sesuai dengan topiknya. 3. Reading atau keterampilan membaca. Dalam membaca, siswa tidak harus mengerti arti kata per kata. Yang penting mereka bisa mengerti konteks dan dari suatu bacaan. Penting bagi seorang guru untuk memberikan rambu-rambu agar siswa mempunyai strategi dalam membaca suatu wacana. Pengetahuan umum dan perbendaharaan kata yang telah dimiliki serta penggunaan gambar diharapkan dapat membantu anak dalam mengerti isi suatu bacaan. Pengetahuan awal ini merupakan dasar yang kemudian ditambah dengan pengalaman belajar. Akhirnya dia akan mendapatkan pengetahuan baru. Sebaiknya untuk kegiatan membaca dipilih topik berhubungan dan dengan minat anak, sesuatu yang ada hubungannya dengan lingkungannya, sesuatu yang indah dan menarik, serta berhubungan dengan topik yang akan dibahas pada saat itu. 4. Writing atau kegiatan menulis. Keterampilan menulis merupakan kelanjutan dari kegiatan yang terdahulu. Kegiatan ini hendaknya disesuaikan dengan usia dan tingkat kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa Inggris. Writing merupakan keterampilan yang kompleks karena memerlukan kemampuan mengeja, struktur, dan penggunaan kosakata. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan pada poin 10. Seperti telah disebut terdahulu, pembelajar muda adalah siswa sekolah dasar yang berusia antara 6 sampai 12 tahun atau 13 tahun. Kita dapat membagi mereka dalam dua kelompok, yaitu younger group atau anak usia 6 sampai 8 tahun dan older group anak usia 9 sampai 12 tahun. Nah, sedangkan menurut kelasnya dibagi menjadi anak-anak lower class yaitu anak kelas 1, 2, dan 3. Sedangkan upper class untuk anak kelas 4, 5, dan 6. Nah, Scott and Youngberg 1990 membagi mereka dalam kelompok level 1 atau tingkat pemula, yaitu usia 5-7 tahun, dan level 2 usia 8-10 tahun. Baik kelompok level 1 maupun level 2 juga disebut beginners jika mereka baru memulai belajar bahasa Inggris pada usia itu. Dalam proses belajarnya juga tidak sama. Beberapa dari mereka ada motivasi belajarnya sangat tinggi dan berkembang lebih cepat dari yang lain. Tetapi ada siswa yang berkembang belajarnya perlahan-lahan secara tahap atau motivasi belajarnya rendah sehingga perkembangannya lebih lambat dibanding dengan teman-teman lainnya. Anak usia 5 tahun benar-benar masih kecil apabila dibanding dengan anak usia 10 tahun, 10 atau 11 tahun. Perbedaan usia ini juga membawa perubahan karakteristik dan kebiasaan yang tadinya dimiliki oleh anak-anak. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kematangan pada anak, diantaranya yaitu usia, lingkungan atau kota besar atau perdesaan. Yang ketiga, budaya setempat, dan 4, pengaruh orang tua. Nah, perlu diingat apa tujuan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Perlu diingat bahwa sebagai salah satu tujuan penting pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar adalah menumbuhkan minat anak dalam belajar bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, Anda perlu memahami karakteristik anak sehingga bisa memilih metode dan bahan pembelajaran yang tepat bagi mereka.
Siswa sekolah dasar pada umumnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan siswa sekolah menengah atau orang dewasa. Mereka pada umumnya senang belajar sesuatu yang baru, termasuk belajar bahasa dengan cara melakukan sesuatu atau learning by doing. Misalnya dengan bermain, bernyanyi, dan menggerakkan anggota tubuh. Dalam proses perkembangan anak akan mengalami perubahan, yaitu perubahan fisik dan perubahan sifat, dan yang ketiga yaitu perilakunya. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Langsung saja ke materinya. Perlu diingat bahwa sebagai salah satu tujuan penting pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar adalah menumbuhkan minat anak dalam belajar bahasa Inggris. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, kita perlu memahami karakteristik anak sehingga bisa memilih metode dan bahan pembelajaran yang tepat bagi mereka. Siswa sekolah dasar pada umumnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan siswa sekolah menengah atau orang dewasa. Mereka pada umumnya senang belajar sesuatu yang baru. Pada proses perkembangannya, anak-anak akan mengalami perubahan, yaitu perubahan fisik, perubahan sifat, dan perilakunya. Menginjak usia 10 tahun, mereka mengalami proses perubahan yang tadinya egosentrik menuju ke hubungan timbal balik, yaitu tidak hanya berpusat pada dirinya, tetapi sudah memperhatikan orang lain yang tadinya fokus pada dirinya sendiri. Sekarang mulai terbuka untuk yang lain, misalnya sudah memperhatikan temannya. Pada usia 10-12 tahun, anak-anak sudah dapat bekerja sama dengan temannya. Mereka dapat diberi kegiatan untuk dikerjakan bersama-sama. Walaupun all the group dapat berkonsentrasi lebih lama, variasi kegiatan masih diperlukan. Pada umumnya, anak-anak sangat menyukai mewarnai, bernyanyi, dan mendengar lagu, games, cerita, dan teka-teki. Beberapa hal yang perlu diperhatikan guru antara lain sebagai berikut. 1. Anak-anak sebenarnya belum menyadari untuk apa mereka belajar bahasa Inggris atau bahasa asing walaupun mereka senang dan semangat. 2. Anak-anak belajar bahasa Inggris mula-mula dengan cara menyimak, kemudian menirukan. Kadang-kadang mereka seolah-olah tidak mendengarkan, tetapi suatu ketika dapat menirukan dengan benar. 3. Dunia anak-anak dengan berbagai kegiatannya berbeda dengan dunia orang dewasa. Anak-anak tidak selalu memahami apa yang mereka katakan dengan orang dewasa. Demikian pula orang dewasa tidak selalu mengerti apa yang mereka katakan. Interaksi sosial sangat penting manfaatnya. 4. Anak selalu ingin tahu. Oleh karena itu, anak-anak suka bertanya. Itulah tadi pemaparan dari materi kami kelompok 2 dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.